Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa Bu Guru di sini selalu mengingatkan anak-anakku patuhi protokol kesehatan 5M. Bertemu kembali pada materi PJJ Informatika kelas 8. Di sini Bu Guru akan menyampaikan mengenai pelayanan internet. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kalian semuanya, bisa memberikan wawasan, tambahan ilmu tentang bagaimanakah pelayanan internet, yang mana yang semestinya internet itu adalah sudah kita kenal, sudah kita gunakan, kita pakai sehari-hari, yang mana internet pada saat ini sudah berada di dalam genggaman tangan kita. Di sini perlu diketahui bahwasanya apa itu dan bagaimana cara kerja daripada internet itu sendiri. Nah, cara kerja internet dan apa itu internet? Bahwasanya internet adalah interconnected network atau alias jaringan yang saling terhubung, yaitu jaringan yang saling terhubung beberapa komputer di seluruh dunia, yang mana terjadi hubungan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Perlu diketahui bahwasanya internet itu bisa terhubung, ada laptop, ada paket data, dan ada modem. Di sini kita sudah pakai handphone, sudah sekali pakai cukup isi paket data, kita sudah bisa menggunakan internet. Proses mengalir informasi dari internet itu apabila kita memiliki paket data, yang mana sejarah internet itu berasal dari Amerika Serikat tahun 1960-an, yaitu yang didirikan oleh Departemen Pemerintahan Amerika Serikat yang mengembangkan ARPANET atau Advanced Research Project Against Network, yang memiliki tujuan untuk pertahanan. Nah, di sini bisa kalian lihat bagaimanakah orang saat ini sibuk dengan penggunaan laptop yang sudah terhubung dengan jaringan telepon, yang bisa terhubung dengan orang di mana saja. Terus apa saja komponen penting pada internet? Di situ karena internet adalah merupakan jaringan yang sangat global, yang mendunia, dan setiap orang saat ini menggunakan dan membutuhkan hal itu setiap saat, setiap waktu, yang mana mereka saling terhubung satu sama yang lain untuk bisa melakukan chatting ataupun percakapan, yang mana dalam penggunaannya ini membutuhkan adanya jaringan-jaringan yang saling terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain, yang mana menurut Wikipedia saat ini sekitar ada 16 ISP yang tergolong ke dalam penyedia jaringan internet Tier 1 dan 2 ISP penyedia jaringan Tier 2, termasuk diantaranya adalah PT Telekomunikasi Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Telkom, dan Indosat. Untuk penyedia jaringan Tier 3 ini lebih banyak lagi di masing-masing negara yang ada di dunia, sehingga kita juga akan mengalami sebuah perkembangan yang pesat dalam penggunaan internet, terutama di Indonesia. Bisa kalian lihat di situ bola dunia yang mana saling terhubung antara satu dan dengan lainnya,
yang memiliki jaringan yang sangat global. Nah, di situ kalian bisa lihat bagaimana sibuknya kita bekerja dengan komputer yang memiliki jaringan internet. Terus 4 tipe atau jenis koneksi internet yang ada saat ini yaitu DSL atau istilahnya Digital Subscribe Line, yang mana tipe koneksi yang paling awal digunakan ini menggunakan kabel telepon dan modem DSL. Kemudian ada kabel internet, koneksi internet yang menggunakan kabel koaksial atau hybrid fiber koaksial dan modem untuk kemudian dihubungkan dengan internet atau jaringan LAN atau wireless. Kemudian ada satelit, menggunakan satelit dan antena. Kalian bisa dilihat di situ, itu adalah hubungan daripada kabel LAN yang terhubung dengan hub dan router untuk bisa saling terkoneksi. Adanya TCP atau IP yang mana merupakan sekelompok jaringan yang ditetapkan mengatur bagaimana komputer itu bisa bekerja. Nah, seperti gambaran seperti itu, yang mana kabel-kabelnya yang saling terhubung supaya kita bisa terhubung dengan jaringan dunia yang sangat global. Aturan pemrograman pada TCP/IP itu mengirimkan informasi pada komputer lain, maka komputer penerima akan menginformasikan kepada komputer pengirim bahwa apabila ada informasi yang kurang. Dan aturan pemrograman TCP/IP itu adalah untuk saling bertukar informasi dan harus menyematkan sebuah perintah. Alamat IP-nya adalah sekumpulan set angka yang dimiliki oleh suatu jaringan tertentu dan terbagi dalam dua macam, yaitu IP privat dan IP public. Nah, bisa kalian lihat itu beberapa komputer yang saling terhubung satu sama yang lainnya. Nah, seperti kita lihat pada video tersebut, bagaimana kita bisa menggunakan internet. Nama domain adalah nama unik yang lebih mudah diingat, misalnya asal.com, dan pada masing-masing nama sudah terasosiasi dengan IP. Nama domain harus unik dan berbeda satu sama lain. Terus satu alamat IP publik itu dapat digunakan oleh beberapa nama domain. Ada dua jenis penamaan alamat IP, yaitu IP4 mendukung hingga 4 miliar penamaan dan IP yang paling umum. IPv6 mendukung penamaan hingga 8 miliar. Saat ini belum banyak digunakan. Istilah paket mengacu kepada potongan informasi yang dikirimkan melalui jaringan internet, yang biasanya satu paket akan terdiri dari 1000 sampai 3000 karakter. Router adalah bertugas mengantarkan paket-paket informasi ke alamat tujuannya. Tanpa adanya router, maka informasi tersebut tidak bisa diterima.
Nah, itu bisa kalian lihat, itu adalah router yang mana dihubungkan dengan kabel-kabel LAN, dan di situ untuk menghubungkan beberapa komputer yang ada. Sehingga kita bisa dengan mudah bisa akses informasi dari berbagai belahan dunia. Kita bisa bekerja dengan menggunakan internet dimanapun dan kapanpun, asal jaringan kita tersedia, sehingga kita bisa mengerjakan segala sesuatu di mana saja dan kapan saja kita berada. Handphone juga tak kalah sekarang sudah mengalami sebuah perkembangan yang mana pada handphone kita cukup isi paket dan data, kita sudah terhubung dengan internet, lalu kita aktifkan atau dengan menggunakan wifi yang tersedia. Sehingga dengan penggunaan yang praktis, handphone lama-kelamaan juga akan menggantikan daripada fungsinya PC, yang mana di handphone itu sudah lengkap isinya yang tipe Android. Kita untuk bisa berselancar di dunia internet, yang mana dalam jaringan internet ini yang tidak lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita setiap saat, setiap waktu sekarang adalah butuh internet, tapi bukan maksudnya kita ketergantungan terhadap internet. Semakin berkembangnya zaman dan perkembangan jaringan yang global ini, kita bisa akses informasi dari belahan dunia di mana saja dan kapan saja. Sehingga kita di era sekarang ini dituntut untuk bisa mahir dan pandai dalam penggunaan media sosial. Nah, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Nah, silahkan anak-anak komen dengan nama dan kelasnya masing-masing. Sekian, terima kasih dari Bu Guru, dan jangan lupa kalian tonton video lainnya yang sudah kita upload ke dalam channel YouTube MTS Tarbiyatul Mubtadiin Wilalo. Dari Bu Guru, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa tetap semangat belajar, jangan suka